Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dewi Nurcahyani dengan NIM 123111048 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UAS Teknik Riset Operasional. Sebelumnya, kita harus Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai parameter soal berdasarkan NIM. Yang mana di sini tuh untuk mengoperasikan setiap soal yang ada itu harus berdasarkan 4 digit terakhir NIM. Seperti pada contoh, misal untuk variabel A digit ke-1, B digit kedua, C digit ketiga, dan D digit keempat. Nah, apabila terdapat digit bernilai 0, gantikan menjadi 5. Karena di sini 4 digit terakhir NIM saya itu yaitu 1048 dan terdapat nilai kosong, maka kita ubah menjadi 1548. Nah, lanjut ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini mengenai metode transportasi, yang mana ini tuh bersinggungan dengan kasus distribusi produk. Sebuah perusahaan memiliki 3 gudang dan 3 tujuan distribusi. Data supply, demand, dan biaya transportasi ditentukan berdasarkan 4 digit terakhir NIM saya. Jadi sudah diubah menjadi 1548. Nah, di sini diketahuinya itu untuk terdapat beberapa hal yang diketahui, itu adalah ada supply, demand, sama biaya transportasi dengan satuan rupiah per unitnya. Tetapi untuk nilai-nilai pada supply demand dan juga biaya transportasi ini itu masih dalam bentuk belum dioperasikan, dan ini harus dioperasikan dengan 4 digit terakhir NIM tadi. Nah, misal untuk supply ini ada 3 gudang 1, gudang 2, dan juga gudang 3. Yang mana pada gudang 1, 80 ditambah A dikali 5. A itu artinya digit pertama pada NIM, yang mana nilainya itu adalah 1. Jadi A dikali 5 itu sama dengan 5. 80 tambah 5 itu sama dengan 85. Jadi untuk G1 itu hasilnya 85. Begitu pula dengan G2 dan juga G3. Maka diperoleh hasil dari pengoperasiannya untuk G2 itu 125, G3 140. Nah, lanjut ke demand. Sama halnya dengan supply yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwasanya untuk demand ini ada 3 tujuan 1, tujuan 2, dan juga tujuan 3. Yang mana si nilainya itu belum dioperasikan dan harus dioperasikan dengan 4 digit terakhir NIM. Nah, misal pada tujuan 1, 90 ditambah B dikali 3. B pada nilai NIM ini itu sama dengan 5. Jadi, B itu 5 dikali 3, 15. 90 ditambah 5 itu 105. Nah, begitu pula dengan tujuan 2, hasilnya 122. Tujuan 3, 123. Nah, kemudian untuk biaya transportasi juga sama. Kita harus mengoperasikan dulu setiap biayanya itu dengan NIM. Misal untuk G1 T1-nya 6 ditambah A itu pada NIM saya nilainya sama dengan 1. Berarti 6 tambah 1, 7. Kemudian 8 tambah B nilainya itu 5. Berarti 8 tambah 5, 13. Terus 10 tambah C itu nilainya 4. 10 tambah 4, 14. Begitu pula dengan G2T1 hasilnya 12, G2T2 hasilnya 9, G2T3 hasilnya 17, G3T1 12, G3T2 14, dan G3T3-nya 5. Sehingga diperolehlah hasil dari seluruh keseluruhan yang sudah diketahui menjadi tabel seperti ini. Nah, jadi untuk hasil dari supply 350 totalnya dan juga demand 350. Artinya semuanya sudah sesuai. Nah, lanjut ke soal. Di sini pertanyaan untuk soal nomor 1 ini pertama, formulasikan model transportasi dalam bentuk matematis. Kemudian kedua, tentukan solusi awal menggunakan
Northwest Corner Method. Yang ketiga, tentukan solusi awal menggunakan least cost method. Kemudian hitung total biaya transportasi dari kedua metode tersebut. Kemudian tentukan solusi optimal menggunakan Modi method. Kemudian hitung total biaya minimum transportasi, dan terakhir berikan interpretasi hasil yang diperoleh. Nah, untuk penyelesaiannya pada soal 1, pertanyaan 1, formulasikan model transportasi dalam bentuk matematis. Nah, kita tentukan dulu variabel keputusannya, yang mana X, Y itu sama dengan jumlah unit yang dikirim dari gudang I ke tujuan Y. Misal untuk X11 itu jumlah unit yang dikirim dari gudang 1 ke T1. Begitupun seterusnya. Kemudian kita tentukan fungsi tujuan, itu untuk meminimalkan, sehingga diperoleh model matematisnya, yaitu Z sama dengan 7X11 ditambah 13X12 ditambah 14X13 ditambah 12X21 ditambah 9X22 tambah 17X23 tambah 12X31 tambah 14X32 dan tambah 5X33. Lalu kita tentukan juga fungsi kendalanya pada supply dan juga demand. Nah, untuk kendala supply ini X11 ditambah X12 ditambah X13 sama 85. Berarti kita ambilnya per baris. Kemudian kendala supply kedua X1 X21 ditambah X22 ditambah X23 hasilnya 125. Kemudian kendala ketiganya X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 140. Kemudian untuk kendala demand ini ambil per kolom. Dengan hasil X11-nya tambah X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 105. Kemudian X12 tambah X22 tambah X32 23 itu sama dengan 122, dan X13 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 123. Syarat non negatifnya yang mana Xij ini lebih besar atau sama dengan dari 0. Kemudian untuk jawaban untuk soal nomor 2, tentukan solusi awal menggunakan NWC atau Northwest Corner Method. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwasanya nilai-nilai pada biaya transportasi ini ada untuk G1T17, G1T2-nya 13, dan seterusnya. Ini kita tentukan untuk metode Northwest Corner Method ini kita lakukan dari kiri atas terlebih dahulu. Nah, misal dari sini kan dari 7 memiliki supply 85 dan demandnya 105. Kita ambil nilai yang paling kecil untuk agar maksimal gitu, supaya hasilnya tidak negatif. Jadi kita ambil di antara supply dan demand yang paling kecil adalah 85. Berarti supply kita ambil 85, kita masukkan 85. Kemudian untuk G1, kemudian di sini karena pada baris 1 ini sudah terpenuhi ya nilainya, jadi kita masukkan saja untuk G1T2-nya 0, G1T3-nya 0. Jadi sudah tidak bisa kita isi lagi. Sedangkan untuk demand ini belum terpenuhi, berarti sisanya ada 20 kita masukkan ke yang di bawah 7 ini. Jadi 20. Nah, untuk G1, untuk kolom T1, untuk kolom T1 ini sudah terpenuhi. Demandnya itu 105. Nah, karena sudah terpenuhi berarti untuk G3T1-nya ini sudah tidak bisa diisi. Kita isi dengan 0. Nah, dari sini untuk G2-nya ini baru 20, sedangkan untuk supply-nya itu adalah 125. Berarti ini belum maksimal, belum optimal. Berarti kurangnya yaitu 105. Kita masukkan ke G2T2. Nah, kemudian untuk baris G2 ini sudah terpenuhi, kita lihat pada kolom T2.
ini kan baru 105, sedangkan demand-nya 122, berarti kurangnya adalah 17. Kita masukkan pada G3 T2 17, berarti ini sudah maksimal ya untuk kolom T2. Terakhir, karena untuk baris G3 ini adalah hasilnya supply-nya 140, berarti kurangnya adalah 123. Selesai. Sehingga diperolehlah total biaya dari keseluruhannya bisa sama dengan 7 dikali 85 ditambah 12 dikali 20 ditambah 9 dikali 105 ditambah 14 dikali 17 dan terakhir ditambah 5 dikali 103. Hasilnya sama dengan 2633. Berarti hasil untuk total biaya dengan menggunakan metode NWC ini adalah 2633. Kemudian kita selesaikan soal nomor 3, yaitu menentukan solusi awal menggunakan LCM atau least cost method. Bedanya dengan NWC itu kita menghitungnya, kalau NWC itu kita hitung dari kiri atas terlebih dahulu, sedangkan kalau LCM itu kita hitungnya dimulai dari biaya terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini biaya terkecil itu adalah 5. Jadi kita mulai menghitungnya dari biaya 5 ini, yaitu pada pada baris G3, kolom T3. 5 ini memiliki supply 140 dan demand 123. Nah, berarti kita harus mengambil terlebih dahulu nilai yang paling kecil. Di sini di antara demand dan supply-nya paling kecil adalah 123. Kita masukkan 123. Setelah itu kita cari lagi nilai yang terkecil selain 5. Berarti di sini ada 7. 7 memiliki nilai demand 105, supply 85. Kita masukkan 85. Setelah itu kita cari lagi biaya terkecil selain 7. Selain 5 dan 7. Berarti di sini ada 9. 9 memiliki supply 125, demand-nya 122. Nilai terkecilnya itu 122. Berarti kita masukkan 122. Nah, kemudian kita cari lagi biaya terkecil selain 5, 7, dan juga 9. Di sini ada 12. 12 pada kolom pada kolom T1 baris G2 dan juga 12 pada kolom T1 baris G3. Nah, ini untuk pada kolom T1 kita lihat terlebih dahulu bahwasanya untuk 12 ini tuh nilai supply-nya 125 dan sudah terisi 122. Berarti sisanya adalah 3. Kita masukkan 3. Kemudian untuk 12 pada baris G3 ini supply-nya 140, sedangkan untuk demand-nya ini demand-nya itu 105. Jadi untuk berarti sisa dari nilai 140 dan 105 ini adalah 17. Sehingga diperolehlah hasil total biaya menggunakan metode LCM ini sebesar 2.548. Nah, nomor 4, kita hitung total biaya transportasi dari kedua metode tersebut. Kita bandingkan. Total biaya transportasi menggunakan NBC itu sama dengan 2.633 dan total biaya transportasi menggunakan LCM itu sama dengan 2.548. Jadi selisih total biaya dari kedua metode tersebut itu sebesar 85, yang mana LCM ini lebih optimal dibandingkan dengan metode NWC. Kemudian kita tentukan solusi optimal menggunakan Modi method. Karena solusi awal kita sudah menemukan solusi optimalnya itu menggunakan metode LCM yaitu sebesar 2.548, maka kita buktikan solusi optimal tersebut menggunakan Modi method. Dimana caranya itu untuk kita tentukan UI dan juga VJ-nya gitu. Nah, rumusnya itu CIJ sama dengan UI ditambah VJ. UI ini untuk setiap barisnya, sedangkan VJ untuk setiap kolomnya. Nah, di sini U1 ada U1, U2, U3, V1, V2, dan juga V3. Nah, kita hitung terlebih dahulu sel yang terisinya ada berapa.
di sini sel yang terisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hanya akan menghitung nilai UI dan VJ-nya itu berdasarkan sel yang sudah terisi saja. Nah, di sini kita tentukan C11 sama dengan U1 ditambah V1. Di sini kita pilih dulu U1-nya itu nilainya sama dengan 0. Maka 0 ditambah V1-nya itu V1-nya itu 7. Ini 7. Berarti 0 tambah 7 sama dengan 7. Berarti V1-nya 7. Kemudian untuk C21, U2 ditambah V1. U2-nya kan belum diketahui nilainya berapa, tetapi V1-nya sudah. Berarti 7. 7 U2 ditambah 7 sama dengan di sini U2-nya itu 12. Di sini pada baris U2 kolom T1 itu nilainya 12. Berarti kita pindah ruaskan 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Diperolehlah hasil U2-nya sama dengan 5. Begitu pula dengan nilai hasil pada V2, 3 dan juga V3. Itu U2 diperoleh hasil 5, U3 diperoleh hasil 5, kemudian V1-nya 7, V2 4, dan V3-nya 0. Nah, setelah itu kita hitung opportunity cost-nya dengan rumus delta EIJ sama dengan CIJ dikurangi UI ditambah VJ. Nah, maka kita harus mengoperasikannya pada sel yang kosong. Di sini sel kosongnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita mengoperasikan kepada keempat sel kosong tersebut. Data 12 itu dengan rumus sama dengan C12 dikurangi U1 ditambah V2. Nah, di sini diketahui kalau C12 ini nilainya 13. C12 13 ditambah dikurangi U1-nya tadi kan 0 ditambah V2-nya 4. Berarti 0 ditambah 4, 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Begitu pula dengan delta 13, delta 23, delta 32. Diperoleh hasilnya 14, 12, dan juga 5. Kemudian kita uji optimalisasinya. Yang mana aturannya jika semua hasil dari si sel kosong tersebut itu lebih dari itu sama dengan 0, maka solusinya sudah optimal. Sedangkan jika masih ada yang kurang dari 0, maka solusinya belum optimal dan harus dilakukan iterasi. Maka di sini bisa dilihat hasilnya kan 9, 14, 12, 5. Ini kan hasilnya itu semuanya lebih dari 0, lebih atau sama dengan dari 0. Berarti sudah optimal. Terus kita selesaikan pada pertanyaan nomor 6, yaitu hitung total biaya minimum transportasi. Karena kita sudah mengetahui ya nilai optimal yang dialokasikan menggunakan metode MODI, itu hasilnya sama dengan metode LCM, yaitu sebesar 2.548. Jadi total biaya minimum transportasi adalah Rp2.548. Nah, terakhir untuk interpretasi hasilnya, jadi berdasarkan hasil perhitungan, metode NWC ini menghasilkan total biaya distribusi sebesar 2.633, sedangkan untuk metode LCM itu menghasilkan biaya yang lebih rendah, yaitu 2.548. Setelah dilakukan pengujian menggunakan modding method, solusi dari LCM itu telah memenuhi kondisi optimal sehingga tidak diperlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, dengan demikian, alokasi distribusi yang optimal adalah dengan mengirim 85 unit dari G1 ke T1, kemudian 122 unit dari G2 ke T2, 3 unit dari G2 ke T1, 17 unit dari G3 ke T1, dan 123 unit dari G3 ke T3. Dengan total keseluruhan biaya minimum itu sebesar 2.548. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa pemilihan solusi awal menggunakan LCM itu memberikan hasil yang lebih efisien dibandingkan dengan NWC karena mempertimbangkan biaya pengiriman terkecil sejak awal proses alokasi.
Nah, masuk ke soal nomor 2, yaitu critical path method. Yang mana kasusnya ini penjadwalan proyek. Jadi sebuah proyek pengembangan sistem informasi memiliki aktivitas berikut. Nah, aktivitasnya bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian, durasi setiap aktivitasnya itu ditentukan oleh 4 digit terakhir NIM. Di sini digit terakhir NIM-nya itu 1548. Berarti kita operasikan setiap durasinya ini dengan 4 digit terakhir tersebut. Jadi untuk aktivitas A durasinya 4 ditambah A, berarti A itu pada NIM nilainya 1. 4 tambah 1, 5. Hasilnya 5. Kemudian untuk aktivitas B, durasinya 3 ditambah B. B, nilai pada NIM-nya itu 5, berarti 3 ditambah 5, 8. Begitupun seterusnya. Itu sehingga diperoleh hasil dari setiap aktivitasnya dengan durasi aktivitas A durasinya 5 hari, B 8 hari, C 9 hari, D 14 hari, E 5 hari, F 10 hari, G 7 hari, H 12 hari, dan I 7 hari. Nah, masuk ke pertanyaan. Pada soal 2, gambarkan network diagram proyek. Kemudian tentukan nilai early start dan early finish-nya untuk seluruh aktivitas. Tentukan pula nilai late start dan late finish-nya untuk seluruh aktivitas. Kemudian hitung total float setiap aktivitas. Tentukan jalur kritis atau critical path dan hitung total durasi proyek. Nah, kemudian jika salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan 3 hari, jelaskan pengaruhnya terhadap penyelesaian proyek. Nah, untuk penyelesaian soal pertama, ini gambarkan network diagram proyek. Nah, ini merupakan interpretasi dari network diagram proyeknya. Kita lihat untuk menentukan network diagram proyek, ini kita menentukan berdasarkan tabel aktivitasnya. Jadi untuk aktivitas A ini pendahulunya belum ada dengan durasi 5 hari. Kita masukkan startnya itu sama dengan 0, finish sama dengan 0. Maka karena pendahulu dari A ini belum ada, kita masukkan A dengan durasinya 5. Kemudian B juga pendahulunya belum ada, durasinya 8. Berarti A dan B ini pendahulunya sama dengan 0. Kemudian untuk aktivitas C ini pendahulunya A, aktivitas D juga pendahulunya A, maka C dan D itu ditempatkan setelah A dengan durasi untuk C itu 9 hari, D 14 hari. Kemudian untuk aktivitas E pendahulunya B, aktivitas F pendahulunya B. Kita masukkan untuk E dan F ini setelah aktivitas B. Yang mana E ini memiliki durasi 5 hari, F 10 hari. Nah, lanjut untuk aktivitas G ini pendahulunya C dan juga D. G berarti kita tempatkan setelah C dan juga D dengan durasi yaitu selama 7 hari. Kemudian untuk aktivitas H itu ditempatkan setelah E dan F. Kemudian untuk aktivitas I ditempatkan setelah G dan juga H dengan durasi selama 7 hari. Nah, setelah diketahui network diagram proyeknya, kita selesaikan soal nomor 2, yaitu menentukan nilai early start dan juga early finish untuk seluruh aktivitas, atau disebut juga dengan forward pass. Dengan rumus early start sama dengan early finish itu sebagai aktivitas pendahulu yang terbesar, kemudian early finish itu sama dengan early start ditambah durasi. Maka hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk cara menghitungnya itu early start ini berada pada kolom atas sebelah kiri,
early finish itu kolom atas sebelah kanan. Untuk pertama pada aktivitas A, karena di sininya 0, early startnya adalah 0, kita tambahkan dengan durasinya itu 5, berarti hasilnya adalah 5. Kita masukkan early finish, maka early finishnya adalah 5. Kemudian untuk B juga early startnya adalah 0, ditambah durasinya 8, maka early finishnya adalah 8. Kemudian untuk C, early startnya itu adalah 5, karena dari sini kita ambil dari aktivitas A, early startnya 5, ditambah durasinya itu adalah 9, maka early finishnya adalah 14. Kemudian untuk D, early startnya adalah 5, ditambah durasinya 14, maka early finishnya 19. Kemudian untuk E, early startnya 8, early finishnya 5, maka hasil durasinya 5, maka hasil early finishnya adalah 13. Begitupun seterusnya dengan F, hasil early finishnya 18. Kemudian, nah ini, untuk menentukan G ini kan ada dua aktivitas. Nah, untuk menentukan early startnya kita ambil pendahulu yang paling besar gitu. Nilai yang paling besar dari si early startnya. Nah, di sini early finish yang paling besarnya itu adalah 19, maka kita ambil 19 sebagai early start di aktivitas G. Maka early start untuk aktivitas G dan early start 19 ditambah durasi 7, maka early finishnya itu 26. Begitupun dengan aktivitas H, kita ambil early finish yang terbesar, yaitu 18. Kemudian untuk aktivitas I juga kita ambil dari G dan juga H, mana early finish yang paling besar itu 30. Maka diperoleh hasilnya itu 37. Kemudian setelah kita mengetahui forward pass-nya, kita tentukan juga backward pass dengan rumus sama seperti pada forward pass. Cuma bedanya di sini menggunakan late start dan juga late finish. Nah, bedanya untuk menghitung backward itu dimulai dari belakang. Kalau password forward ini dari depan, kalau backward ini dari belakang. Yaitu dengan rumusnya kita harus mengurangi late start dengan durasi. Jadi contoh di sini kan sudah diketahui nilainya itu 37, berarti kita masukkan jadi untuk kolom kiri bawah itu itu late start, kolom kolom kanan bawah itu late finish. Jadi di sini late startnya itu 37, dikurangi durasinya 0, maka late finishnya adalah 37. Kemudian untuk aktivitas Q, late startnya itu adalah 37, dikurangi durasinya adalah 7, berarti late finishnya 30. Kemudian untuk aktivitas G, kita kurangi juga late startnya 30, dikurangi durasinya 7, berarti late finishnya 23. Kemudian untuk aktivitas H, late startnya 30, dikurangi durasi 12, maka late finishnya 18. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga diperoleh hasilnya itu sama dengan 0, kembali lagi ke 0 gitu. Nah, setelah diperoleh semua hasil dari si forward dan juga backward pass, kita hitung total float dari setiap aktivitasnya. Nah, rumus float ini kita harus mengurangi late start dikurangi early start. Jadi kita lihat mana saja mana saja float yang bernilai 0. Di sini untuk aktivitas A kita kurangi late startnya dikurangi early start. Jadi early startnya di sini adalah 4, early startnya adalah 0, maka floatnya itu sama dengan 4. Kemudian untuk aktivitas B, floatnya hasilnya sama dengan 0, aktivitas C floatnya 9, aktivitas D floatnya 4, aktivitas E floatnya 5, aktivitas F floatnya 0, G floatnya 4, H floatnya 0, I floatnya 0, dan maka hasilnya itu dan untuk finishnya 0. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya untuk
jalur kritis, penentuan jalur kritisnya itu kita lihat dari total float yang memiliki nilai 0. Sehingga dapat diperoleh jalur kritisnya itu ada di aktivitas B menuju aktivitas F ke H ke I. Berarti jalurnya itu adalah B, F, H, dan juga I. Kemudian hitung total durasi proyek. B ini durasinya itu sama dengan 8 ya. Kemudian F itu 10, H itu 12, dan I itu 7. Berarti hasilnya 37 hari. Maka proyek ini seharusnya selesai dalam kurun waktu 37 hari. Nah, apabila salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan 3 hari, maka pengaruhnya terhadap penyelesaian proyek itu eh, itu akan memengaruhi seluruh aktivitas setelahnya. Jadi yang seharusnya semula itu proyek tersebut harus selesai selama 37 hari, tetapi karena terlambat selama 3 hari, maka jadinya 40 hari proyek itu baru selesai. Sehingga proyek akan selesai 3 hari lebih lambat dari jadwal semula. Kemudian untuk soal ketiga, ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis. Yang pertama itu menjelaskan perbedaan antara metode transportasi dan juga assignment. Jadi untuk perbedaan antara metode transportasi dan juga metode assignment atau penugasan, untuk metode transportasi ini itu biasanya digunakan untuk menentukan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transportasi atau memaksimalkan keuntungan. Nah, sedangkan untuk metode assignment itu digunakan untuk menentukan penugasan satu pekerja, mesin, atau sumber daya ke satu pekerjaan tertentu secara optimal. Kemudian untuk nomor 2, menjelaskan perbedaan antara critical path method dan juga PERT. Kalau CPM ini digunakan untuk proyek yang memiliki durasi aktivitas pasti, seperti proyek konstruksi atau manufaktur. Jadi, kemudian untuk PERT itu digunakan untuk proyek yang durasi aktivitasnya tidak pasti. Jadi, untuk membedakan antara CPM dan PERT ini itu dilihat dari kondisinya. CPM itu digunakan untuk kondisi proyek yang aktivitasnya pasti, sedangkan untuk PERT itu aktivitasnya belum pasti. Kemudian menjelaskan perbedaan jalur kritis dan juga jalur non-kritis. Jalur kritis atau critical path itu merupakan rangkaian aktivitas dengan total float sama dengan 0, sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitasnya itu tidak dapat ditoleransi atau karena akan menyebabkan seluruh proyek aktivitas ikut terlambat. Nah, kemudian sedangkan untuk jalur non-kritis itu sebaliknya dari jalur kritis. Ini merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki total float lebih dari 0. Sehingga apabila terjadi keterlambatan juga masih bisa ditoleransi karena masih memiliki kelonggaran waktu atau slack. Jadinya keterlambatan pada aktivitas non-kritis ini tuh tidak akan memengaruhi waktu penyelesaian proyek selama tidak melebihi nilai float yang tersedia. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.